Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah portofolio kita kali ini. Anggap saja kita lagi ada di klinik keuangan ya. Hari ini kita bakal pakai kacamata seorang perencana keuangan untuk ngecek kesehatan portofolio kalian, sekaligus nyari obat buat satu penyakit yang paling sering bikin modal investor boncos. Penyakit apa itu? Hasrat menggebu-gebu ngejar fata morgana dividen yang yieldnya selangit tapi aslinya bahaya banget. Kita mulai dari gejala yang paling kerasa dan bikin nyesek. Coba deh, pernah ngalamin ini nggak? Kalian beli saham pas banget sebelum chum date, ngarep dapet untung lumayan, besoknya pas X date, harga sahamnya langsung hancur lebur. Alih-alih cuan, profit dari dividen yang kalian dapat malah hangus tak tersisa gara-gara harga sahamnya anjlok parah. Nah, ini rasa sakit yang nyata banget buat banyak investor kan? Oke, biar nggak kejadian lagi, ini resep perawatan yang bakal kita racik bareng-bareng hari ini. Mulai dari mengenali jebakan dividen jumbo, bedain dividen sehat dan beracun, ngecek tanda vital pakai ROI dan EPS, eksekusi strategi beli bertahap, sampai cara rebalancing portofolio. Kita masuk ke tahap pertama, jebakan dividen jumbo. Layaknya dokter, kita harus paham dulu dong sama penyakitnya sebelum ngasih resep. Jadi gini, yang namanya jebakan dividen atau dividen trap itu ibarat jebakan Batman. Kelihatannya aja yieldnya gede dan menggoda banget. Tapi awas, persentase manis ini seringnya cuma kedok buat nutupin fundamental perusahaan yang lagi keropos. Ujung-ujungnya, pas masuk X-date, harga sahamnya langsung terjun bebas. Bahkan bisa kena auto-reject bawah alias ARB berhari-hari. Berakhir deh nyangkut dengan kerugian yang dalam. Biar lebih kebayang, coba perhatiin kasus nyata dari historis PTBA di tahun 2020 ini. Waktu itu banyak investor yang sorak-sorai dapat dividen 12,6%. Tapi kebahagiaan itu cuma sebentar, harga sahamnya langsung nyungsep. Dan mereka malah menderita capital loss sampai 19,4% gara-gara harga tertahan di zona ARB berhari-hari. Kalau dihitung secara matematis, dividen yang didapat itu jadi benar-benar nggak ada gunanya karena ruginya jauh lebih gede. Lanjut ke bagian 2, dividen sehat versus berbahaya. Terus, gimana dong cara kita bedain mana penurunan harga yang wajar dan mana jebakan beracun yang bikin portofolio berdarah-darah? Gini ya, kalau harga turun dikit mas X-date dan masih sejalan sama persentase dividennya, itu sih mekanisme pasar yang wajar banget, nggak usah panik. Tapi jebakan sesungguhnya itu muncul kalau kita nggak teliti ngecek dari mana duit dividen itu berasal. Dividen yang sehat itu asalnya murni dari laba operasional perusahaan yang konsisten. Nah, yang bahaya banget itu kalau perusahaan tiba-tiba bagi dividen jumbo, tapi hasil dari jual aset perusahaan atau malah dapat dari ngutang. Kayak fenomena UNVR beberapa waktu lalu. Itu jelas bukan dari kesuksesan bisnis yang berulang, alias cuma kalau kita merujuk ke risetnya Morningstar, dapetin yield yang stabil di kisaran 2-5% dari perusahaan berfundamental kuat, itu tuh jauh lebih sehat buat investasi jangka panjang kita. Daripada maksain ngejar yield 10% dari saham komoditas yang labanya naik turun nggak jelas, atau dari perusahaan yang bisnisnya lagi ngos-ngosan. Sekarang kita masuk ke bagian 3, tanda vital ROI dan EPS. Sebagai investor yang cerdas, kita wajib banget ngelakuin semacam tes lab sebelum mutusin buat beli sahamnya. Caranya, ya kita harus mau buka laporan tahunannya. Coba hitung return on investment atau ROI dan earnings per share alias EPS-nya. Lihat deh, formula ROI yang krusial ini. Laba bersih setelah pajak dibagi total aset, terus dikali 100%. Dari sini kita bisa langsung tahu, ini perusahaan beneran efisien nggak sih ngasilin laba bersih buat terus-terusan bagi dividen? Pas kalian lagi asyik bedah laporan keuangan itu, tolong ingat baik-baik satu angka sakti ini, 30%. Kenapa? Karena di dunia perencana keuangan, angka ini tuh udah jadi semacam tolok ukur atau standar emas buat nilai apakah sebuah perusahaan itu punya ROI yang bagus dan benar-benar jago muterin asetnya jadi keuntungan. Coba deh kita aplikasikan ke data real dari sektor kosmetik antara tahun 2016 sampai 2019. Lihat Unilever, mereka sanggup jaga ROI di atas 30% dan EPS-nya juga kuat. Ini bukti nyata kalau dividen mereka dibayar pakai mesin bisnis yang emang sehat. Tapi coba bandingin sama Martina Berto yang rasio-rasionya negatif. Ini mah red flag yang gede banget. Intinya, kalau fundamentalnya aja udah sakit, please jangan gampang tergiur sama iming-iming dividen sesaat. Kita pindah ke bagian 4, strategi akumulasi bertahap. Kalau kalian udah berhasil nemu perusahaan yang fundamentalnya sehat walafiat, langkah selanjutnya bukan asal hajar beli ya, ada seninya. Terapin yang namanya strategi beli bertahap.
Pertama, jangan nungguin pengumuman dividen baru ikutan beli. Telat, masuklah nyicil 2-3 bulan sebelum RUPS. Kedua, justru pas harga turun wajar saat X-date, jadikan momen itu buat serok saham di harga diskon. Dan ketiga, duit dividen yang kalian dapat jangan langsung dipakai jajan. Investasikan lagi buat nurunin harga rata-rata aset kalian. Nah, ini nih mindset krusial banget dari kacamata perencana keuangan. Belilah perusahaan bagus pas harganya lagi diskon, alias di bawah nilai intrinsiknya. Dan anggap aja dividen itu sekedar ongkos tunggu atau bonus, karena kalian udah sabar ngehold. Jangan kebalik, ngejadiin dividen sebagai tujuan utama sampai nutup mata sama resiko anjloknya harga saham. Bagian 5. Penyeimbangan ulang alias portofolio rebalancing. Terus gimana ceritanya kalau pas nonton ini, kalian nyadar kalau lagi nyangkut di dalam jebakan dividen? Santai, tarik napas dulu. Seorang perencana keuangan pasti bakal nyaranin kalian buat review ulang portofolionya dan pilih 1 dari 4 jurus rebalancing ini. Kalau fundamentalnya dicek masih oke, kalian bisa average down, beli lagi di bawah. Atau kalian bisa hold, tunggu aja harganya mantul sendiri. Ada juga jurus preemptive strike, yaitu pasang order jual otomatis sebelum bursa buka buat ngindarin gap down parah. Tapi, kalau ternyata dari awal bisnis intinya emang udah sekarat, ya mau nggak mau kalian harus tega cut loss sekarang juga, daripada makin dalam lukanya. Sebelum kita udahan, coba renungin ini. Buat ngebangun kekayaan beneran dengan portofolio yang anti badai, kita nggak bisa cuma ngejar persentase yield buta-butaan. Investasi sejati itu tentang nemuin growth story perusahaan, ngeliat unlock value yang tersembunyi, dan ngeracik perlindungan biar modal kita nggak gampang tergerus risiko. Semua alat buat ngukur kesehatan saham udah ada di tangan kalian sekarang. Mulai dari baca laba bersih, bedah ROI dan EPS, sampai eksekusi akumulasi bertahap. Jadi, pertanyaannya cuma satu. Apa kalian bakal terus-terusan nekat berjudi gara-gara judul berita dividen yang provokatif? Atau kalian udah siap buat baca fundamentalnya dan mulai investasi layaknya perencana keuangan profesional? Pikirkan baik-baik ya. Sampai jumpa di sesi analisis kita selanjutnya.